Kepada Abi Mufasil dan Bapak Heru Kisworo, Master of Science Apoteker, dihaturkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada HPAI Umi Yulia, Kelapa Sawit Pak Sardi, Pak Gofur Dewan, Kolam Renang PPI Kalirejo, HPAI Kalirejo, Apotik Moro Mari Poncorno, dan terima kasih kepada Ibu Halimah pemilik Kolam Renang PPI Kalirejo atas donasi yang diberikan untuk 20 anak yatim SD dan SMP IT dan seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Hadirin yang berbahagia, inilah acara yang kita nanti-nantikan, butiran-butiran hikmah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Aryasin Sarjana Pendidikan Islam, Ketua Yayasan Darul Fatah Bandar Lampung. Kepada Sohibul Fadilah wal Karomah, Al-Alim Al-Alamah, Kiai Haji Aryasin Sarjana Pendidikan Islam, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 20%. Konsentrasi dulu. Taib saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi pun pantesan jawabannya 20%, ternyata batunya mau habis katanya. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di siang hari ini dengan limpahan rahmat, suasana yang sangat syahdu, tidak panas, tidak pula hujan, kita dapat menghadiri acara haflah wisuda tahfidz SD, IT dan SMP IT Insan Qur'ani Poncowarno. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir ini akan mendapat syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum saya menyampaikan sesuatu, perlu saya sampaikan pertama, iki mati-mati ya. Saya bukan ahli ceramah Bapak Ibu sekalian. Di rumah itu kata anak-anak saya sering melawak gitu. Jadi nanti mohon dimaklumi. Terus yang kedua tadi Nakanda MC mengatakan acara yang dinanti-nanti mutiara, mau itu hasanah. Aslinya yang dinanti-nanti ya tadi wisuda itu. Ya toh? Jujur wae lah. Ceramahnya kadang-kadang nganyelke kok, Bu. Lah iya. Ceramah menawis panas. Yang penting wis menyaksikan anaknya di wisuda wis seneng. Ceramahnya sunah gharu muakkad kok. Ya toh? Wis sunah gharu muakkad gitu. Tapi moga-moga nanti dengan saya pengen berbagi pengalaman aja Bapak Ibu sekalian. Memang tadi Abi Mufasil banyak cerita. Katanya 13 tahun yang lalu tempat ini adalah hutan, belukar, kebun sawit, di mana antara kuntilanak dan bergendruwo itu selingkuh.
Lah nggih toh? Tidak terbayang bahwasanya hari ini akan menjadi sebuah lapangan di mana kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan haflah seperti ini. Dan itulah Bapak Ibu sekalian, sebuah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tarik ulur ke belakang bagaimana Darul Fatah dulu mulai di tahun 2021 kita membuka pesantren mahasiswa di Jalan Kopi, yang mana Jalan Kopi itu sudah terkenal seantero Indonesia adalah jalan yang sangat rawan, jangan Texas. Dan itu saya rasakan karena sebulan itu kemalingan 8 kali. Ya, itu dulu. Hari Senin maling kompor, Selasa libur, Rebo gasnya. Iya. Nanti Kemis libur, Jumat sendal. Sabtu libur, Minggu nanti pakaian. Makanya dulu banyak mahasiswa itu yang tinggal di sana dianggap kalau pesantren itu aman, kemudian ngerendam pakaian ditaruh di masjid. Alhamdulillah subuh dilihat hilang berikut air-airnya. Itu dulu ya. Ustadz Ari masak, subuh hilang itu magicom berikut nasinya. Hebat kan? Hebat. Itu dulu. Saya pulang jam 9 masih ingat sekali itu dilempar golok sama salah satu preman di situ. Itu dulu. Sekarang alhamdulillah preman itu saya angkat jadi satpam. Kalau ketemu saya sekarang cium tangan. Karena kalau nggak cium tangan tak gaji sih ya. Ya. Itulah Bapak Ibu sekalian perjalanan sebuah lembaga pendidikan seperti ini penuh liku-liku onak dan duri. Tadi kalau Abi Mufasil mengatakan dulu awal saya nikah main ke sini memang kurus sekali. Saya dulu awal nikah itu hanya bobotnya 45 kilo. Sampai Mbah Gimun ngomong ini anak kecil kok berani ngelamar. Tak omong cilik entu perek. Nah sekarang kalau gemuk kayak gini ini adalah ulah daripada istri saya yang tidak bisa ngurusi suami, tapi bisanya gemui. Makanya kalau Abi Mufasil masih ajek segitu perlu dipertanyakan Mbak Umi selama ini gimana gitu. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, orang gemuk itu bukan berarti makmur. Saya pernah menulis sebuah status, gemuk itu akibat dari banyaknya stres. Nah Abi Mufasil itu ajek pancet segitu aja itu karena beliau memang nggak pernah stres mungkin. Ya karena nggak menemui yang namanya preman-preman tadi toh ya. Di sini aman-aman aja gitu. Dan luar biasa perkembangan insan Qur'ani ini. Lalu saya infokan Bapak Ibu sekalian. Sedang dibagi dang, ora usah rayahan. Kok kebagian kabeh ya. Bahwasanya kampung apa ya, Kampung Poncowarno. Kampung Poncowarno ini Bapak Ibu sekalian itu sudah melahirkan generasi yang luar biasa. Saya katakan ketua setitnya Darul Fatah itu anak Poncowarno, Mas Langgeng itu. Ketuanya Mas Langgeng, mahasiswanya mbaknya ini. Ya yuk jadi mahasiswa nih kayak nguri ya. Ya. Ponakannya jadi mahasiswanya. Terus anaknya Mbak Umi Mbak Yuli ya. Si Hanif ya. Itu jadi bagian IT-nya. Bahkan Okta, kenal Okta? Okta itu sekarang jadi musyrif kesayangan wali murid coba. Yang kita dulu nggak nyangka sama sekali siapa itu Okta. Sekarang dia itu jadi musyrif kesayangan wali murid. Kenapa?
anak kayak gitu bisa sabar. Makanya tadi kalau guru yang dapat apa tadi? Hadiah tadi bisa sabar, itu saingannya Okta kali. Ya, kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, saya support bahwasanya di sini ini di kampung ini sudah melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Salah satu contohnya itu ya Mas Langgeng itu. Saya yakin Bapak Ibunya itu dulu nggak nyangka Mas Langgeng itu seperti itu, dan hari ini bentar lagi dia sudah wisuda doktor. Akan lahir seorang doktor dari desa Poncowarno. Lah kan nggak menutup kemungkinan yang hari ini kita wisuda, hari ini kita lepas Bapak Ibu sekalian, suatu saat nanti kita akan ketemu dia sudah menjadi orang yang besar, bukan hanya badannya. Gitu? Kayak tadi diceritakan namanya Ridho yang dari pesisir barat yang mau kabur itu tadi. Loh, kalau tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kita akan menemukan Al Ustadz Dr. Ridho. Wow. Amin ngono lho. Nah. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 2014-2015 kami membuka Darul Fatah 2 di Natar itu juga dicemooh orang. Kanan kiri kuburan. Sebelah barat kuburan Muslim ada 3 hektar, sebelah utara itu kuburan Katolik ada 2 hektar, sebelah timur itu kuburan Muslim lagi ada 1/2 hektar, sebelah selatan itu baru jalan. Itu Ibu, Bapak, kalau yang namanya tanah bekas kuburan, bukan bekas kuburan, samping kuburan mana ada orang yang mau beli, kecuali untuk pesantren. Alhamdulillah, saya dulu waktu pindah ke situ nggak ada pagar, buka pintu adanya batu nisan, ya kan? Yang kata orang itu banyak kuntilanak, banyak tuyul, banyak gendruwo dan lain sebagainya. Saya sudah di situ hampir 7 tahun lebih, tidak pernah saya temui itu semuanya. Karena sisi-sisi pesantren saya itu saya kasih CCTV. Setiap jam 2 itu saya tengok itu CCTV itu. Jadi kalau masa iya sih pocong, kalau keluar nggak kelihatan. Tapi alhamdulillah Pak, tidak ada satupun itu yang namanya makhluk-makhluk itu berkeliaran. Bahkan dia bersyukur. Mengapa? Kita kasih ngaji terus, ya kan? Jadi nggak perlu pulang ke rumah, katanya kan saben malam Jumat kan gitu kan? Jarene tapi kan jarene wong mati ki nek setiap malam Jumat pulang ke rumah. Ndekne daripada balik ning omah anak ya ora ngaji, enak nongkrong sambil ngopi ning kuburan. Karena apa? Depan kuburannya itu pesantren. Jadi dengerin orang ngaji, dia ngerokok gitu kan. Pocong ya macam-macam itu. Ya. Jadi kayak gitu Bapak Ibu sekalian, dan support luar biasa ini ayo kita kembangkan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi kan kita sudah menyaksikan bersama anak-anak kita sudah diwisuda. Saya yakin semua orang tua itu menginginkan anaknya itu anak yang soleh, menginginkan anaknya anak yang solehah, ya. Sesuai pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Bapak Ibu sekalian, Allah memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an untuk menjaga diri kita. Ingat, ku anfusakum. Yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita adalah menjaga diri kita. Diri kita dulu. Jadi jangan mimpi punya anak soleh kalau bapaknya enggak soleh. Jangan mimpi punya anak solehah kalau ibunya enggak solehah. Contoh enggak solehah apa? Bapak ibunya menyekolahkan anaknya di SDIT Insan Qur'ani, di SMPIT Insan Qur'ani. Tiap hari bapak ibunya nang omah kerahan, ya, sampai cakar-cakaran, disaksikan anaknya. Akhirnya anaknya ke sekolahan, senengnya main cakar-cakaran. Siapa sing nyontoke? Bapak mama. Makanya kalau kita menginginkan anak kita soleh dan solehah, contohkan dulu dari kita sesuai dengan firman Allah itu, ku anfusakum wa ahlikum naro.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak semua sekolah mengajarkan sesuatu pelajaran yang ada di SD atau di SMP IT Insan Qur'ani. Belum lama ini Bapak Ibu sekalian, saya berkunjung ke salah satu pesantren di Bogor. Saya pikir pesantren itu bagus, luar biasa, karena terkenal luar biasa. Nah, pada waktu itu sekitar jam 4 saya bangun. Saya pikir jam 4 itu saya sudah terlambat bangun. Karena biasanya kalau di Darul Fatah di tempat saya itu jam 3 anak-anak sudah harus bangun untuk qiyamul lail. Nah, saya bangun jam 4. Kemudian saya ke masjid. Saya sholat. Kok tidak ada satupun anak itu ada di masjid. Saya tunggu sampai subuh, sampai azan subuh. Hanya yang azan saja yang datang untuk azan subuh. Saya tunggu lagi, kok nggak ada yang sholat qobliyah subuh. Akhirnya sampai iqomah Bapak Ibu sekalian. Tatkala iqomah berkumandang, baru berdatangan 1, 2, 3, 4, 5 anak santri yang sholat subuh. Sehingga tatkala saya salam, saya melihat 2 baris ke belakang itu jamaahnya masbuk Bapak Ibu sekalian. Dan masbuk itu Bapak Ibu sekalian kebanyakan ustadz-ustadznya. Coba. Ya. Ini kisah nyata loh Pak, bukan saya cerita goroh enggak. Karena ini kejadian lebih kurang seminggu yang lalu. Saya cuma berpikir, ya Allah, padahal orang tuanya menitipkan anaknya di pesantren, harapannya dapat kiriman doa. Kita nitipkan anak kita di pesantren itu, harapan kita itu dapat kiriman doa. Makanya setiap malam saya sampaikan kepada anak-anak ya yang di Natar itu, saya bilang, setiap habis sholat tolong doakan orang tuamu. Pertama doakan keberkahan, kedua doakan kelancaran rezekinya, ketiga doakan akan kesehatan orang tuanya. Makanya orang tuanya yang di rumah itu walaupun ngorok, anaknya di rumah itu mendoakan orang tuanya. Nah, ajaran-ajaran seperti itu Bapak Ibu sekalian, saya yakin ada di sini. Dan tatkala nanti Bapak Ibu sekalian melanjutkan sekolah yang lain, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, tolong cari sekolah yang ada pelajarannya seperti itu. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Kita tidak bisa mengandalkan doa kita sendiri. Kita itu tidak bisa mengandalkan ibadah kita sendiri. Boleh jadi dari bibir anak kita yang kecil itu Allah akan menerima doanya. Boleh jadi kelancaran rezeki kita itu karena doa anak kita. Boleh jadi kesehatan kita selama ini doa anak kita. Nah, kalau anak kita sekolahkan di tempat yang mohon maaf nggak ada pelajaran-pelajaran doa, dino-dino cuma main HP, ya jangan diharap kita akan dapat kiriman doa dari anak kita. Lah, kita ini masih hidup loh Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau kita nanti sudah meninggal. Ya. Nih, ada sebuah cerita. Saya kasih waktu sampai jam piro? Ora usah sesuai ya. Ora usah ya. Hah? 10 menit ya. Hah? Nah, tak cerita Bapak Ibu sekalian. Cerita niki insyaallah wakil niku nyata. Wakil niku nyata. Nanti jenengan semua bisa buka di YouTube. Kisahnya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu awalnya adalah seorang penggali kubur di Damaskus. Aja ribut ya, di Damaskus Bapak Ibu sekalian. Yang namanya penggali kubur Bapak Ibu sekalian dapat honor kalau menggali kubur. Sehingga doanya setiap hari moga-moga ada yang meninggal. Nah, karena kalau nggak ada yang meninggal nggak dapat honor. Akhirnya Abdurrahman ini selalu doa moga-moga hari ini ada yang meninggal. Terus kemudian datanglah seorang ibu, ya Abdurrahman, adfin qabroh. Hai Abdurrahman, tolong galikan untukku sebuah kuburan.
Akhirnya digalilah kuburan oleh Abdurrahman. Dia nunggu, nggak lama dari itu Bapak Ibu sekalian, datanglah segerombol orang, sekelompok orang, sekitar 10 sampai 15 orang menggotong seorang jenazah. Dibawa ke kuburan, kemudian Abdurrahman masuk ke kuburan dengan mengambil atau nampani mayit tersebut Bapak Ibu sekalian. Setelah itu dimasukkan ke liang lahat sambil apa? Ugel-ugel ya. Lemas yang ya ugel-ugel kan? Nah, sambil meletakkan ugel-ugel itu di leher, di punggung, di kaki, dia kaget luar biasa. Dia melihat di dalam kubur itu terang benderang, seperti istana, seperti taman. Dan gak lama dari itu datanglah 2 ekor kuda yang ditunggangi oleh 2 makhluk yang putih-putih. Tanpa ngomong apa-apa, jenazah tersebut diambil oleh orang tersebut Bapak Ibu sekalian. Dia pingsan gara-gara itu. Akhirnya dibawa ke atas. Terus makam ditutup. Dia kemudian dikasih minum sampai dia siuman. Dia astagfirullahaladzim, saya di mana? Kamu di kuburan. Saya ngapa? Kamu pingsan. Oh gitu. Nah, dah keluarga yang membawa jenazah tadi Bapak Ibu sekalian pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah, dia masih berpikir itu tadi apa, siapa yang datang, kok kuburannya indah betul. Ini gara-gara apa gitu. Enggak lama dari itu Bapak Ibu sekalian datang ibu tadi itu. Lebih kurang seminggu lebih gitu, datanglah ibu tadi itu, "Ya Abdurrahman, advent kabro." "Hai Abdurrahman, tolong galikan kubur." Dia nanya, "Loh, ibu kan yang minggu lalu datang." "Betul." "Loh kok saya suruh gali kubur lagi?" "Iya, anakku meninggal lagi." Akhirnya digali kubur. Tatkala dia masukkan jenazah, terjadi kejadian yang sama dan Abdurrahman saat itu bertekad untuk tidak pingsan Bapak Ibu sekalian. Jadi tatkala datang betul 2 ekor kuda yang membawa jenazah tadi itu, ditaboki pipinya. "Aku ora pingsan, tapi kok iki tenan nyoto, iki nek opo iki kira-kira? Iki sapa iki kira-kira?" Nah, setelah naik ke atas dipanggil ibu tadi, "Bu, boleh nanya enggak?" "Boleh." "Jangan tersinggung ya, Bu." "Ya." "Jenazah yang dulu itu siapa, Bu?" "Anak saya." "Nah, yang ini kakaknya." "Yang dulu itu, mohon maaf Bu, tatkala saya memasukkan dia di liang lahat, saya melihat kubur dia itu terbuka luas, terang benderang kayak taman, tapi jenazah anak ibu dibawa oleh 2 ekor kuda yang pergi entah kemana." Apa kata ibunya? "Wahai Abdurrahman, ketahuilah anakku itu kemarin sakit, meninggal tatkala dia lagi mondok, lagi menuntut ilmu. Dan setelah kakaknya dengar, yang kedua ini adalah kakaknya. Mengapa dia meninggal? Selama ini yang menghidupi, yang membiayai, yang ngasih makan kehidupan kami itu kakaknya ini. Tatkala dengar adiknya meninggal, dia shock, kemudian sakit, meninggal juga." "Oh gitu. Lah kamu apa?" "Saya melihat Bapak Ibu, anak ibu itu Masya Allah kuburnya tidak, selama saya jadi penggali kubur belum pernah menemukan kubur yang seperti ini." Apa kata ibu itu Bapak Ibu sekalian? "Abdurrahman, Allah akan memuliakan orang yang menuntut ilmu dan orang yang membiayai orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu jangan segan-segan untuk menuntut ilmu dan jangan segan-segan dan sayang-sayang untuk membiayai orang yang menuntut ilmu." Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang masih berjuang belajar, semangat terus. Bukan kita ingin meninggal duluan, tidak. Harapan kita minimal nanti tatkala meninggal seperti itu. Kuburnya dilapangkan, indah, ya, ditemani para malaikat. Jangan ditemani kalau jengking karo ulo. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang selama ini membiayai anaknya, jangan merasa nyesel kemudian gerutu dengan biaya. Ya itulah, tidak ada sesuatu hidup di dunia ini yang gratis. Enggak mungkin.
Abi Mufasil nyuruh orang suruh ngajar, nyuruh guru suruh ngajar, terus gak dibayar, ya anaknya mati nih ngomong rek. Orang anak honore ya toh, itu. Makanya beliau terus terang Bapak Ibu sekalian sering ngeluh ke saya. Dia nanya kalau di DF itu gajinya berapa? Saya bilang gajinya sekian. Wah itu bisa untuk orang 3 di sini. Ya bandingke jeruk karo jeruk, no jeruk karo apel lah ngono. Ya toh? Ya, ini biaya pesantren piro? 500. Nah, itu full semuanya. Dengan SPP, dengan makan 700. Ya untuk apa, Bu? 700 itu untuk apa? Ya amit loh. Saiki pune 500, Bu. Dinggo mangan sebulan. 90 kali makan, ya toh? Coba 500 dibagi 90 kali makan. Ojo-ojo anake modale 2.500 iku. Sekali mangan 2.000 iku. Nasi uduk wis 5.000 kok. Ya toh? Wong pipis 2.000. Ya kan? Nguyuh cret 2.000. Metu keblet neh cret 2.000 neh. Ya masa biaya mangan karo biaya nguyuh ge padha. Kan ra mungkin. Ya. Di tempat kami mohon maaf aku bukan pamer, ini sharing. Biaya makan tok itu minimal 1 juta. Ya kuat ra kuat ya terserah. Ya makanya lah pengen anaknya diopeni ya harus gitu. Biaya makannya tok itu 1 juta, untuk laundry 200. Baru hidup. Lah anake kon ngapal diplenet kon ngapal lah kowe kerupuk wae, kangkung wae ya toh. Paling senjatane yayasan iku poso Senin Kemis. Ingat? Lah ya kan? Kon poso Senin Kemis, alasannya ibadah padahal enek biayane kuwi. Lho tenan lho iki. Sharingnya kan sharing nyata. Jadi mohon maaf kalau Abi Mufasil itu ngumumin, halo tolong pembayarannya, wes biayanya 700 macetan meneh. Lah nggih to? Macetane ora meram. Jadi lah piye ngono apik dadi ya maju ya piye ngono. Iki makanya kadang-kadang beliau kan curhatnya ke saya. Mungkin beliau melihat aku pek curhat karo wong sing lemu wae lah, aja karo sing guru. Ya. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari cerita tadi ayo kita semangat nyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang mendoakan kita. Ya, di sekolah-sekolah yang mendoakan kita Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita naruh anak kita itu di sekolah-sekolah yang cuek, yang tidak memperhatikan ibadah, yang tidak memperhatikan sholatnya, yang tidak memperhatikan kehidupannya sehari-hari. Kalau tempat kami itu biaya mahal wajar. Karena apa? Subuh itu guru sudah harus bangun. Karena subuh itu setiap wali murid harus ngecek sholat subuh santrinya, anaknya masing-masing. Baik itu yang full day ataupun yang boarding. Bener gak hari ini kamu ngaji? Mana videonya? Itu makanya HP ini guru-guru ndang penuh gara-gara dikirimi video wajib ngaji bersama orang tua. Jadi orang tuanya walaupun dablek akhirnya ngaji juga. Ya, walaupun dableke kaya apa, wis lah kowe sing ngaji aku ora iso. Akhirnya ya minimal nganggo peci, nganggo sarung nunggoni anake ngaji padahal bapaknya ora iso ngaji. Ya minimal iku ae lah. Ya kan? Minimal iku. Mosok seumur hidup ora iso nganggo sarung aja-aja. Itu gitu. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, mari ajak anak-anak kita itu sesuai tadi firman Allah itu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti ya akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupannya. Susahnya kita ini kalau nggak bertakwa tapi jaluk kemudahan, ya kan? Padahal jalan kita untuk meminta kemudahan itu ya lewat sholat. Nah, tapi kita sendiri itu malah sholat, ya piye? Ya kan nggak jos, kan gitu. Wa may yattaqillaha yaj'alahu mahroja wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib. Makanya Bapak Ibu sekalian, tadi Abi Mufasil bilang hari ini wali murid baru ngasih hadiah. Ya. Insya Allah sama-sama berdoa tahun depan ada hadiah umroh. Ya. Loh, pengalaman Bapak Ibu sekalian, dulu waktu saya berpikir bagaimana guru ini bisa dapat umroh. Alhamdulillah setiap tahun kalau yang di SK itu SMP dan SMA kami sudah menargetkan minimal 4 orang per tahun. Dan tahun ini itu untuk guru, untuk TU, untuk satpam, satu lagi itu untuk siapa ya? Manajemen, HRD apa-apa gitu. Nanti kalau setit lain lagi, kalau yang di bawah pimpinannya langgeng itu nanti lagi untuk dosen. Dari mana? Min haitsu la yahtasib. Yakinlah kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Terus rasa sesuai. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tolong kami berpesan jangan lukai keberkahan ilmu anak kita dengan kelakuan kita. Jangan lukai keberkahan ilmu anak kita yang sudah diberikan pihak sekolah dengan kelakuan kita. Contohnya apa? Grundel. Wali muridnya grundel. Sekolah neng kono iku jarine titik bayaran, SPP mana sesuk jalan-jalan sokongan meneh, iku haflah sokongan meneh, engko apa acara anu nang sokongan meneh. Sing sugih lah Abi Fasil kae dadal. Tukoni lemah neng kono kene apa meneh kono ndekne nyalon dewan meneh. Walah, ngono Bu, ora barbar kowe. Untung ilat ki enggak bertulang, mangkano ngomong penak. Nah, nggih. Jangan lukai keberkahan ilmu anak kita itu dengan kelakuan kita. Ya, dengan itu tadi ngomel. Tadi makanya Abi Mufasil melihat saya mungkin enak. Oh, enak ya biasin gini. Saya itu kalau didatangi pengacara, polisi, ABRI, dah biasa. Dari apa? Laporan anak-anak. Tadi kalau Abi Fasil bilang nemu sendal sarung, kalau libur kayak gini, itu kalau tak kumpuli saya pakai sekarung Bu, saya pakai bocah ki sekarung, tinggal milih warna kowe, jal, urung meneh sarung, lu tenan itu, ojo meneh sendal, walah, sak gader itu. Makanya sebelum libur itu kita umumkan, ini pakaian siapa tolong diambil, ini pakaian siapa tolong diambil. Perjanjiannya kalau sudah tidak diambil di waktu libur seperti ini akan kita infakkan di tempat-tempat yang membutuhkan. Baju-baju api-api Bu, api-api, sarung-sarung mahal-mahal ditinggal. Kadang aku yang leles. Ya nek apik kok ngompo ya. Oh, sarung BHS ditinggal jal. Ngerti dhewe to, harganya sarung BHS kuwi ditinggal. Ya. Jadi kayak gitu, tolong jangan lukai keberkahan ilmu anak kita ini dengan kelakuan kita. Nah, ngomel. Yang kedua apa? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang dirasakan Abi Mufasil itu sama dengan yang dirasakan saya. Apa? Tunggaan. Tuh tenang, tunggaan. Terus terang wingi aku marah-marah termasuk marah karo Mas Langgeng. Tunggaan kok sampai 4 miliar. Tunggaan SPP Pak. Sampai 4 miliar. Kuwi nek tak tukoke cendol kan iso ngelangi to kowe. Lho tenan iki wallahi ya. Ora ngapusi. Ora diliput kan? Diliput ya? Ora ya. Akhirnya saya bilang jangan kasihkan itu rapot sebelum bayar. Enak wae wis mangan ra gelem bayar. Kan ngono. Lah ibaratnya kan Abi Mufasil gayasan iki kan warung. Buka warung mangan, guru-guru ini sing layani, siswa-siswa kuwi sing tuku. Lho bar mangan yo bayar. Oh, bar mangan ora gelem bayar ketaki lho. Lah nggih to? Lah bar mangan yo bayar, bar belajar yo bayar. Aja digawe gratis. Sing penting sing nombok iku sing penting. Ya. Makanya kemarin saya perintahkan tolong itu semua panggilin yang bermasalah. Alhamdulillah tadi pagi dapat WA, B alhamdulillah sudah berkurang. Dari 4 miliar tinggal 2,3, masih 2,3. Kuwi nek nggo ngumrohke wong sakmene ketek ya cukup aja ya. Nek bayar kabeh.
Jadi kayak gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ayo bantu yayasan. Insya Allah bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ya, saya juga selalu sharing dengan beliau nih. Mas, tolong jangan kita itu memperkaya untuk yayasan kita. Bagaimanapun yayasan itu kalau bisa ngayomi, jangan memperkaya. Makanya menghitung biaya pendidikan itu sesuai dengan kelas dan kebutuhan. Amit kalau di sini dengan 700 cukup ya monggo. Kalau di tempat kami 700 itu makannya nggak cukup, ya kan? Mangannya nggak cukup. Bahkan kemarin ada studi banding dari Bekasi, pesantren Albina. Pesantren itu di tengah kota Bekasi, lahannya aja 8 hektar di tengah kota. Datang ke tempat kami, salah satu yang dikeluhkan itu, Ustadz gimana nangani guru yang daftar PNS di tengah jalan. Kalau saya jawab, ya terserah, nek pengen daftar kono, karena nyaman yang DF daripada jadi PNS. Tak bilang kayak gitu. Alhamdulillah karena kemarin ada yang keterima PNS, ada yang keterima P3K itu ya. Nggak diambil Pak, nggak diambil. Tak bilang loh kamu daftar ngapa? Iseng aja. Loh ngapa nggak diambil? Perasaan saya lebih nyaman di Darul Fatah daripada jadi PNS. Coba. Nah moga-moga di sini juga begitu. Lebih nyaman di Insan Qur'ani daripada jadi PNS. Makanya supaya nyaman ya Bapak Ibu itu yang nyamani. Enggak kabeh ya melorot no. Makanya kasihan Abi Mupasirnya nggak bisa gemuk gara-gara nomboi terus. Dulu setahu saya itu kebun sawitnya agak luas, jangan-jangan wis entek gara-gara nomboi ku mau. Ya. Tip itu saja Bapak Ibu sekalian, bukan ceramah tapi sharing pengalaman. Moga-moga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Yang pertama tadi saya ulang lagi, ayo anak kita ajak senantiasa bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, ayo kita jaga amanah ini, keberkahan ilmu amanah ini dengan sikap-sikap kita, dengan apa yang kita miliki, jangan sampai menyakiti anak kita, menyakiti guru-gurunya dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, nanti kalau mendapatkan anak-anaknya itu nilainya kurang, tolong jangan kecewa. Itulah kemampuan anak kita yang sudah diperjuangkan selama ini. Dan bagi yang mendapati anaknya itu yang nilainya memuaskan, tolong jangan segera puas, karena perjuangan masih panjang yang harus kita lalui sehingga anak kita itu bisa sukses dunia dan akhirat. Lebih kurangnya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.